Artis setidaknya tingkatnya semua update lah. Halo sahabat Komsos, seluruh umat Allah khususnya umat Katolik merayakan Minggu Prapaskah keempat atau biasa disebut dengan Minggu Laetare atau Minggu Sukacita. Begitu pula di Gereja Katolik Santo Yosef Pandan tetap melaksanakan perayaan Ekaristi. Berita tentang wabah pandemi COVID-19 sudah menjadi viral di tengah umat beberapa waktu belakangan ini. Sehingga pemerintah Indonesia bersama pemimpin gereja bahu-membahu memberikan informasi yang terbaik untuk semua warga negara dan umat gereja. Berita yang sekarang beredar di kalangan umat tentu tidak sedikit menjadi berita positif, melainkan banyak berita yang tidak benar atau sering kita sebut dengan berita hoax. Dalam minggu ini, sudah ratusan berita di media sosial bersebaran, dan terkadang kita bingung kebenaran berita tersebut. Hal ini menjadi berita ketakutan tersendiri bagi umat Allah untuk hadir dalam misa mingguan seperti biasanya. Maka, di setiap keuskupan, para uskup mengeluarkan surat himbauan kepada umatnya untuk mengikuti misa online dari rumah mereka masing-masing. Hal ini dilakukan di setiap keuskupan yang umatnya rentan atau terindikasi dengan COVID-19. Keuskupan Sibolga dalam hal ini Paroki Santo Yosef Pandan tetap waspada dan melakukan hal yang sama dengan memberikan himbauan kepada umat. Namun, untuk memilih misa online atau manual diserahkan sepenuhnya kepada pastor paroki setempat dengan melihat keadaan umat di parokinya. Tetapi Paroki Santo Yosef Pandan tetap melaksanakan misa mingguan seperti biasa. Mengapa demikian? Karena pemerintah daerah bersama pastor paroki telah berusaha mensterilisasi lokasi gereja, baik di luar maupun di dalam gereja, dengan cara penyemprotan desinfektan untuk menjaga penyebaran virus di area gereja. Dan misa kali ini sedikit berbeda. Umat diwajibkan mencuci tangan dengan sabun dan air bersih di depan gereja, yang dibantu langsung oleh para pengurus gereja. Hal ini ingin membuktikan keseriusan Gereja Katolik Santo Yosef Pandan menjaga umatnya sebelum mengikuti perayaan misa. Meski kali ini misa dihadiri lebih sedikit umat dari minggu-minggu sebelumnya, tetapi suasana beribadah tetap berjalan dengan hikmat. Prapaskah yang keempat ini, orang melihat itu menjadi buta karena tidak beriman kepada Yesus, malah menghujat Yesus, malah menuduh Yesus sebagai orang yang berdosa. Kita bukanlah orang buta dalam iman, tetapi terkadang samar-samar iman kita akan Yesus, akan perlindungan Yesus dalam kehidupan kita. Atas kekurangan ini, mari kita mohon ampun di hadapan Tuhan, mengakui dosa-dosa kita, dan kita mohon pengampunan dari Allah Bapa yang Maha Rahim. Engkau telah membuka mata si buta, sehingga ia dapat memandang Engkau sebagai penyelamat dunia. Tuhan kasihanilah kami. Engkau telah membutakan mata mereka yang tidak mau mengakui kelemahannya dan menutup diri terhadap yang benar dan luhur. Tuhan kasihanilah kami.
Dalam renungannya, Pastor Barto selaku pastor paroki meneguhkan umat untuk tetap hidup sehat, menjaga keluarga masing-masing, dan tetap mengikuti peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, sahabat Komsos, berikut petikan yang disampaikan oleh pastor paroki kepada seluruh umat dengan memperhatikan himbauan dari Bapak Uskup tanggal 15 Maret 2020, yaitu tentang menyikapi penyebaran virus corona. Sampai saat ini, ada himbauan dan larangan dari Bapak Uskup bahwa bagi saudara-saudari yang merasa tidak nyaman atas situasi saat ini, diberi keluasan mengikuti misa online yang sudah banyak dilakukan oleh keuskupan lain atau beribadah di rumah masing-masing. Pemerintah setempat mendukung acara ibadat di gereja yang sudah disterilkan kecuali kegiatan di KBG atau lingkungan rohani, demikian juga kegiatan ibadah sekami, pertemuan pengurus kategorial, kursus perkawinan, dan pelayanan lainnya untuk sementara dihentikan. Sekali lagi, bahwa misa ini yang sedang dilangsungkan di Gereja Katolik Santo Yosep Pandan sudah dilakukan dengan penuh pertimbangan dan sangat hati-hati demi keselamatan umat dan menjalankan peraturan pemerintah pusat. Sehingga seluruh dunia ini mengalami orang yang terdamai oleh Nabi Samuel. Jadi itu kita diajak oleh Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan melihat isi, bukan melihat api luar, tetapi di dalam melihat hati seseorang, melihat yang terdalam dari diri, melihat sisi terdalam atas persoalan hidup, persoalan iman yang kita alami dan dirasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Kristus Tuhan, kemuliaan akan berkata kita pada doa Tuhan, sungguh-sungguh tidak melihat lewat mata pribadi kita, tetapi ketika hati kita masih bersinar, kita akan diangkat pada penilaian yang mendalam atas persoalan kita, atas persoalan yang ada saat ini, COVID-19. Kita diangkat, kita diajak bahwa pekerjaan Allah akan dinyatakan lewat peristiwa-peristiwa ini. Mari beriman secara bersama. Mari menghadapi situasi ini dengan iman yang paling dalam. Selain memproteksi diri dengan tindakan kesehatan, mari kita berdasarkan semua proteksi ini akan proteksi Allah, iman yang benar akan Tuhan. Sehingga kita lakukan kejelasan akan segera dalam hidup kita. Supaya kita mampu melihat lebih dalam atas persoalan kita, atas
Dia sedang menyelamatkan manusia. Dia telah menyelamatkan Roh Kudus. Dia membawa damai sejahtera kepada bangsa. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai sejahtera. Kasihanilah dan bantulah kami. Saat menerima komuni, ada yang berbeda loh. Pastor dan suster yang bertugas membagi komuni diwajibkan membersihkan tangan mereka dengan cairan steril dan membagikannya kepada umat dengan cara biasa. Hanya yang berbeda adalah mereka tidak menyentuh kepala umat dan anak-anak yang menerima berkat. Semuanya berjalan dengan baik tanpa kendala.
376, 376. Marilah berdoa. Allah Bapa sampai kepada abadi, kami bersyukur kepada-Mu atas karya-Mu yang mengajar dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga berkat kehadiran yang memberikan kami memancarkan terang bagi sesama, sehingga kami semua mampu melihat dalam terang yang akan membawa kami sampai kepada kerajaan yang abadi. Sebab Dialah Tuhan dan pengampun kami, kini dan selamanya. Yang pertama, disampaikan terima kasih kepada seluruh petugas liturgi kita pada hari ini. Yang pertama, petugas liturgi dalam minggu ini. Jadi berhubung dengan situasi saat ini yang sangat meresahkan terkait dengan informasi wabah penyakit virus corona ini, maka beberapa hal telah dibicarakan bersama dengan DPPI. Untuk ini dihimbau kepada seluruh umat untuk tetap menjaga kebersihan diri, menjaga kesehatan, dan selanjutnya beberapa kegiatan-kegiatan yang kita tiadakan selama kurang lebih 2 minggu ini dulu sampai tanggal 4 April nanti. Melihat perkembangan selanjutnya akan kita beri informasi kembali untuk kita sepakati bersama. Kegiatan-kegiatan yang hendak kita tiadakan mulai hari ini, yang pertama, misa harian mulai besok sampai pada tanggal 4. Misa lingkungan, dua lingkungan atau KBG, pelatihan termasuk pelatihan asipah, pertemuan rapat-rapat kita tiadakan selama kurang lebih 2 minggu ini. Kemudian ibadat sekali kita tiadakan. Kemudian pertemuan lembaga OMK, seluruh kegiatan yang mengumpulkan orang banyak kita hindari untuk sementara waktu, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan secara khusus dalam wabah penyakit ini. Sehubungan dengan misa hari Minggu, untuk sementara kita masih menunggu informasi dari Keuskupan apakah misa mingguan juga kita tiadakan. Untuk sementara belum ada, maka untuk ini minggu depan kita masih ada perayaan Ekaristi di gereja ini tanggal 29 Maret yang merupakan hari Minggu Prapaskah kelima. Rapat panitia bersama dengan DPPI pada hari Rabu yang lalu telah disepakati bahwa pada hari ini kita merayakannya secara sederhana dengan mengadakan acara pemotongan kue. Namun dalam beberapa hari ini dengan perkembangan informasi sehingga rencana itu kita batalkan. Namun dari beberapa hal yang sudah disepakati, ada satu hal yang terlanjur dipesan oleh panitia, yaitu kue
ala kadarnya. Maka untuk ini nanti sepotong nanti kita dapat per orang, maka kalau boleh, kalaupun begini situasi, kita tetap bergembira, bersyukur. Nanti kita selesai misa, kita keluar dari pintu utama dan menerima satu persatu kue yang telah sempat disediakan dan dipesan oleh panitia. Jangan takut, tidak ada virus pada kue yang telah disahkan, telah disterilkan dari virus corona. Dalam grup panitia juga ada beberapa yang bertanya bagaimana pesta takbisan ini dengan situasi saat ini. Maka panitia belum berkomunikasi dengan pihak uskupan soal apakah boleh mundur atau tidak. Kita menunggu awal. Untuk sementara kita masih berpatokan pada keputusan yang sudah ada bahwa takbisan akan dilaksanakan pada 29 April. Soal perkembangan situasi saat ini akan kita tunggu informasi dari Uskupan lewat panitia. Jadi demikian pengumuman, atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Tuhan sertamu. Ya, mau berterima kasih kami Paroki Santo Yosef Pandan dalam situasi yang mencekam karena virus COVID ini. Kami tetap merayakan perayaan Ekaristi dengan iman yang teguh, seraya memproteksi diri, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan itu semua didasarkan atas proteksi yang benar akan Allah. Allah selalu menyertai kita, melindungi kita. Maka kita jangan cemas, jangan takut, bahwa Tuhan selalu melindungi umatnya yang beriman kepadanya dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka terima kasih. Horas Yahoo Shalom. Hal ini juga diungkapkan oleh pengurus gereja, yaitu Bapak Katekis Baene, bahwa umat tidak perlu takut datang beribadah hanya karena berita hoax yang hangat di media sosial. Ia menambahkan bahwa pengurus gereja melangsungkan ibadah karena pemerintah sudah mensterilkan gedung gereja sebelum digunakan beribadah. Hal senada juga disampaikan oleh Bapak A. Simanjuntak bersama Ibu yang mewakili umat dalam misa ini. Mereka menyampaikan bahwa meski ada keraguan di hati, tetapi tetap yakin bahwa para pemerintah bersama pastor paroki sudah mensterilkan lokasi gereja. Di penghujung misa, sebelum umat kembali ke rumah masing-masing, ternyata para pengurus gereja memberikan roti kepada seluruh umat yang hadir sebagai ungkapan tanda syukur atas pesta nama Santo Pelindung Paroki Santo Yosef Pandan. Meski perayaan kali ini dirayakan dengan sederhana, sahabat Komsos yang terkasih, mari tetap menjaga diri kita secara mandiri dari serangan virus COVID-19 karena kita tidak tahu mana kawan dan mana lawan. Baik, atas nama pengurus gereja kami sangat berterima kasih dan mari tetap berdoa kepada Tuhan, pemilik segala kehidupan, agar bangsa dan gereja kita dijauhkan dari musibah pandemi COVID-19. Kita, namun perayaan hari ini dapat berlangsung dengan baik. Maka untuk ini kepada seluruh umat kami menghimbau untuk tetap menjaga kesehatan, tidak perlu terlalu takut. Mari tetap berdoa agar Tuhan senantiasa membantu kita dan melewatkan masa-masa kritis tentang wabah penyakit ini. Demikian saja himbauan kami. Terima kasih. Ya, kami keluarga Antoni Simanjuntak pada hari ini kami baru mengikuti misa di Gereja Santo Yosef Pandan
dan kami merasakan bahwasannya berkat Tuhan senantiasa berlimpah atas kami, dan kami mengimbau kepada seluruh umat dan masyarakat kiranya tidak terlalu takut akan kehadiran di gereja, karena gereja pun sudah disterilkan dan kita bisa mengikuti ibadah misa ini dengan hikmat dan tidak perlu ada perasaan was-was. Kita serahkan semua keselamatan dan kehidupan kita kepada Tuhan dengan mengikuti misa di gereja dan doa pribadi kita di rumah masing-masing. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tim Komsos, Destriwati Limbong menyampaikan. Salam Komsos.